Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ridho dengan nomor induk mahasiswa 24293020. Mahasiswa program studi D3 Manajemen Informatika dari Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang etika profesi dalam perlindungan data pribadi dengan mengangkat fenomena nyata yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu berbagai kasus kebocoran data. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bahwa keamanan data bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan erat dengan etika dan tanggung jawab seorang profesional di bidang teknologi informasi. Sebelum membahas fenomena yang terjadi, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan etika profesi. Etika merupakan seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman seseorang dalam menentukan tindakan yang benar dan salah. Sementara, profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian, pengetahuan, serta tanggung jawab tertentu. Dengan demikian, etika profesi adalah pedoman moral yang harus dimiliki dan diterapkan oleh seseorang ketika menjalankan pekerjaannya agar dapat bertindak secara profesional, jujur, bertanggung jawab, serta menghormati hak orang lain. Menurut Kak Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika, etika merupakan nilai dan norma moral yang menjadi pegangan seseorang maupun kelompok dalam mengatur perilakunya. Oleh karena itu, etika bukan hanya berbicara mengenai kemampuan seseorang dalam bekerja, tetapi juga mengenai bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Setelah memahami pengertian etika profesi, sekarang kita masuk ke fenomena yang sedang kita bahas. Di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas masyarakat dilakukan secara digital, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga layanan pemerintahan. Akibatnya, semakin banyak data pribadi masyarakat yang tersimpan di dalam sistem informasi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami berbagai kasus kebocoran data yang cukup besar. Salah satu kasus yang paling mendapat banyak perhatian adalah serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada tahun 2024. Serangan tersebut menyebabkan berbagai layanan publik mengalami gangguan, sehingga masyarakat kesulitan mengakses layanan pemerintah. Selain itu, Indonesia juga pernah dihebohkan oleh kasus kebocoran data BPJS Kesehatan yang diduga melibatkan jutaan data penduduk. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan data pribadi yang mereka percayakan kepada instansi maupun perusahaan. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memang memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan besar dalam menjaga keamanan informasi. Lalu, apa hubungan kasus kebocoran data dengan etika profesi? Menurut saya, kasus tersebut menunjukkan bahwa keamanan data bukan hanya tanggung jawab teknologi, tetapi juga tanggung jawab moral para profesional yang mengelola sistem informasi. Seorang programmer, sistem analis, database administrator, maupun cybersecurity engineer memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pengguna. Mereka harus merancang sistem yang aman, melakukan pembaruan keamanan secara berkala, mengelola akses pengguna dengan baik, serta segera menangani apabila ditemukan celah keamanan. Selain itu, seorang profesional juga harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pekerjaannya. Karena apabila data pribadi bocor akibat kelalaian atau penyalahgunaan, dampaknya tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga dapat merugikan jutaan masyarakat yang menjadi korban. Sebagai calon tenaga profesional di bidang teknologi informasi, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, selalu menjaga kerahasiaan data pengguna dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Kedua,
menerapkan standar keamanan sistem yang baik seperti penggunaan enkripsi, autentikasi berlapis, serta pembaruan sistem secara berkala. Kemudian ketiga, melakukan audit keamanan secara utuh agar potensi ancaman dapat diketahui sejak dini. Yang keempat, mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dan yang paling penting adalah menjadikan etika profesi sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan, bukan hanya mengandalkan kemampuan teknis semata. Kesimpulannya yaitu, dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam menjaga keamanan data pribadi. Kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia menjadi pengingat bahwa seorang profesional di bidang teknologi informasi tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus memiliki etika profesi yang kuat. Sebagai mahasiswa manajemen informatika, kita harus mulai membangun sikap jujur, bertanggung jawab, menjaga kerahasiaan informasi, serta menghormati hak privasi orang lain. Dengan demikian, ketika nantinya terjun ke dunia kerja, kita dapat menjadi tenaga profesional yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.